guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apa kabar para pecinta film Psychopath Legend? Masihkah kalian penasaran dengan kelanjutan kisah dari Psychopath Ghostface atau biasa Sakahyang sebut dengan Psychopath Calawak? Akhirnya, setelah 3 tahun menunggu karena ada sesuatu yang menimpa tokoh utama di sequel sebelumnya, kisah terbaru Psychopath Calawak sudah turun layar dan gambarnya pun sudah HD alias tidak burik. Di mana film ini berjudul Scream 7 tahun 2026. Oke lah, daripada keburu ada yang ngomong udah pernah lihat bang, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. The same year the murders took place. Sequel ketujuh ini diawali dengan pasangan kumpul banteng penggemar Psychopath Calawak yang memutuskan staycation di rumah Psychopath Stu yang kini dijadikan sebagai wisata rohani Psychopath. Sebelum memasuki rumah, Scott langsung berpose dan meminta pacarnya yang bernama Madison untuk memotretnya. Wait, one more. Code is YouTube. Oh my god. Bagaikan melihat rumah pria Oslo, mereka pun terkesima dengan setiap detail dan ornamen-ornamen Psychopath yang disetting di tempat ini, di mana setiap titik TKP pembantaian digambarkan secara presisi. I found it. Scott? Sesaat kemudian, Madison pun heran saat pacarnya tiba-tiba saja menghilang dari Len. Di tengah ketakutan, Madison memberitahu jika Psychopath Calawak masih stay di rumah ini. Mendengar hal itu, Scott langsung mengeceknya. You're going to die tonight. Ternyata sosok ini hanyalah robot properti untuk menambah kesan realistis. Kemudian, Scott yang melihat tempat Psychopath Stu tewas dicium TV 21 inch langsung mengungkapkan teori gilanya, di mana ia percaya jika saat ini Psychopath Stu masih hidup karena ia yakin Psychopath seperti Stu tidak akan modar oleh hal yang receh. Check out the kitchen. This is where Sydney and Gail Weathers roasted Amber Free. Setibanya di dapur, Scott langsung menjawab telepon yang tiba-tiba berdering. Seperti biasa dengan suara yang diserem-seremin, si penelepon berusaha mengulang adegan teror sebelum Psychopath Calawak melakukan aksinya, di mana si penelepon memberi pertanyaan-pertanyaan tentang wawasan film Psychopath pada Scott dan Madison. Dirasa ejet, Scott yang merupakan penonton setia Sakahyang terlihat mudah menjawab setiap pertanyaan dari si penelepon. In the final chapter, we find out Mrs. Voorhees. Oh, I'm so sorry, Scott. Scott's lucky he has you. And don't forget to give us a 5-star rating. Dirasa sudah cukup, Madison yang mulai merasakan getaran ekstrim dalam cangcut langsung mengajak Scott untuk adu mekanik di kamar. Dirasa mengasyikan, Scott langsung pergi ke WC terlebih dulu. You're going to die tonight. Namun sesaat kemudian Madison pun heran saat mendapat telepon ancaman dari HP-nya yang mengatakan jika malam ini mereka akan modar. Dirasa sudah keterlaluan, Madison meminta si penelepon untuk menyudahi layanan Psychopath-nya karena saat ini ia ingin beristirahat. Setelah menutup telepon, Madison pun panik saat mendengar suara gedebruk dari ruangan tengah. They never make it in time. Oh, you hit me. Eta si gobloy. Akibat kelakuan jahilnya, Scott harus mendapatkan gaplokan. Namun seketika perhatian Scott teralihkan saat ia melihat pergerakan aneh dari robot Psychopath. Move. Oh my god, Madison pun syok parah saat melihat Psychopath Calawak yang menyamar berhasil menghabisi ayang Scott.
Di tengah situasi genting, Madison berusaha untuk menyelamatkan diri, mumpung psikopat calawak masih pingsan. Sungguh mubazir. Tamat sudah riwayat si cantik Madison yang ngadi-ngadi staycation di rumah psikopat. Dan kini psikopat calawak yang entah siapa ini terlihat berusaha membakar TKP. Singkat cerita, scene beralih pada kewes cantik berkenal pot racing bernama Tatum yang sedang asik chatan bersama gebetannya. Namun sesaat kemudian ia pun heran saat mendengar suara aneh dari jendela. Ternyata itu hanyalah si bebek bernama Ben yang datang bertamu ala-ala maling isi cangcut. Kemudian Ben berkata jika dirinya hanya berusaha mengulangi adegan Billy Loomis saat mengencani ibunya Tatum. Ternyata Tatum merupakan putri MC sekaligus survivor legendaris psikopat calawak yang bernama Sydney. Melihat si ibu tiba-tiba datang, Tatum yang gelagapan langsung meminta si ibu untuk pergi. Akan tetapi, Sydney berkata jika adegan tokek maling isi cangcut sudah hatam dalam kehidupannya. Ia pun meminta Ben untuk keluar. Behind the bed. Meski Ben berusaha meminta maaf, Sydney yang tidak ingin rumahnya digerebek warga langsung mengantarkan Ben menuju pintu keluar. Sesaat sebelum pergi, Ben menjelaskan jika dirinya tidak melakukan apapun pada Tatum. Namun Sydney yang muak mendengar alasan Ben langsung memintanya untuk pergi. Hypocrite. Sesaat kemudian, Sydney meminta putrinya untuk mengerti, bukannya takut dibobok, namun ia tidak ingin adegan Billy Loomis yang menjadi psikopat terulang pada Tatum. Lantas setelah mengunci jendela kamar, Sydney meminta Tatum untuk tidur dan jika ingin diapelin cowok, mending lewat pintu dan bukan lewat jendela seperti maling cangcut. Sesampainya di kamar, suami Sydney yang bernama Evan meminta istrinya untuk jangan overprotektif. Apalagi ia ingin Tatum bisa menikmati masa mudanya. Tapi meskipun begitu, Sydney berkata jika tindakannya merupakan cara terbaik agar Tatum terhindar dari musibah. Di keesokan harinya, Deputi Evan yang akan pergi dinas menyempatkan diri untuk mengecek pekerjaan para tukang yang sedang merenovasi garasinya. Sementara di rumah, Sydney yang berusaha baikan langsung memberikan jaket kesayangannya ketika masih muda. Ia pun meminta Tatum untuk mengerti karena semua ini ia lakukan demi kebaikan Tatum. Morning. We'll have that right out for you. Okay. Hey, Lucas. Singkat waktu, Sydney terlihat sibuk melayani para pelanggan di kafenya. Kemudian sambil memesan kopi, tiba-tiba Lucas menanyakan teror kopet yang sempat dialami Sydney dan menjadi inspirasi pembuatan film Stab. Tapi di saat itu pula, ibu Lucas yang datang langsung membacoti putranya. Terlebih pertanyaan Lucas bisa membuat Sydney kembali teringat pada traumanya. Hingga sesaat kemudian, Jessica langsung meminta Lucas untuk segera pergi ke Cekulah. Selang beberapa saat, sambil menikmati segelas kopi, Sydney pun curcol pada Jessica tentang pertengkarannya dengan Tatum, di mana semenjak dirinya mengusir Ben, Tatum terus mengungkit masa lalunya yang sempat berpacaran dengan psikopat Billy. Namun di saat itu pula, Jessica berkata jika apa yang dilakukan Sydney merupakan tindakan yang tepat. Sementara itu, Tatum yang sedang berjalan ceker bergegas menghampiri kedua bestinya. Di tengah hangatnya obrolan, si cantik Hana yang akan mengadakan pesta meminta Tatum dan si rambut Mickey Mouse untuk mengajak pasangannya masing-masing. Dan baru saja diomongin, seketika Tatum semeringah saat Ben datang mengendarai mobil dinas bapaknya. Lantas, ia langsung menawarkan tebengan untuk teman-temannya. You're safe inside your dreamscape. Singkat waktu, Hana yang berperan sebagai peri terlihat berlatih drama teater sebelum pertunjukan. Bagaikan pani darat,
Hana pun nyangkut setelah tidak sengaja menabrak badut acu yang diperankan oleh Tatum. Di tengah kekacauan yang terjadi, Josh selaku guru teater langsung membacoti Tatum yang tidak becus berperan di pentas drama meski hanya berperan sebagai seekor acu. Lantas Josh yang kesal meminta Tatum pergi agar tidak mengganggu proses latihan. Fuck him. I don't let Willis get to you. I'll help you. Kembali pada Sydney yang sedang membuat laporan. Seketika ia pun heran saat mendapat PC dari nomor yang tidak dikenal. Surprise! Oh my god, betapa syoknya Sydney saat mengetahui PC tersebut berasal dari Stu Marcher, partnernya psikopat Billy Loomis di film Scream yang pertama. Ternyata setelah bebenguknya ditimpa tipi tabung, Stu masih hidup dan hanya menderita codet saja. Dan kini, Stu memberitahu jika hari ini waktunya kematian untuk keluarga Sydney sudah tiba. Apalagi saat ini, dirinya telah sampai di depan teater tempat Tatum berlatih. Mendengar hal itu, Sydney yang panik langsung bergegas pergi menyelamatkan putrinya. Di tengah kepanikan, Sydney langsung menghubungi suaminya agar mengirimkan tim kepolisian ke Ojons High School. Sementara di teater, Hana dan seorang operator bernama Aaron terlihat berlatih menggunakan alat manuver gear. Sorry. Namun di tengah proses latihan, Hana pun panik saat lampu teater tiba-tiba mati. Menyadari ada sesuatu yang tak beres, Hana meminta Aaron untuk menurunkan dirinya. My god, sontak Hana pun panik saat melihat kedatangan psikopat Ghostface Calawak. Sangat mubazir dan disayangkan, si cantik Hana harus tewas secepat itu. Di tengah kengerian yang terjadi, Sydney merasa lega saat Tatum masih selamat, meskipun dua teman Tatum harus tewas dengan sangat mengenaskan. Beberapa saat kemudian, tim kepolisian berusaha meminta keterangan pada Circle Tatum yang hari ini berada di teater. Di tengah proses interogasi, Sydney memberitahu Evan jika sebelum insiden kopet terjadi, dirinya sempat menerima PC dari Stu yang mengancam akan menghabisi Tatum. Namun Evan merasa yakin jika PC berwajah Stu hanyalah rekayasa AI yang digunakan si pelaku untuk menyembunyikan identitasnya. Hingga sesaat kemudian, Sydney langsung mengajak Tatum untuk pulang. Dan mulai saat ini, ia ingin Tatum untuk jangan terlalu dekat dengan siapapun, apalagi dengan Ben, karena biasanya psikopat Calawak adalah orang yang paling dekat dengan korban-korbannya. Di tengah kekesalan, Tatum kembali membacoti ibunya, apalagi ia yakin jika Ben bukanlah orang yang patut dicurigai. Singkat waktu, setelah melakukan pengecekan, Evan meminta keluarganya untuk segera berkemas. Namun entah bodoh atau gimana, area loteng malah luput dari pemeriksaan. We need to go, okay? Here, take these. Tapi seketika mereka pun panik saat lampu di lorong tiba-tiba mati. Betapa syoknya mereka saat psikopat Calawak berhasil menyandra Tatum. Lantas, Evan yang tidak ingin hal buruk terjadi langsung menyimpan pistolnya. Setelah Evan mubui, Sydney mengajak Tatum menuju panic room.
Setelah berhasil memasuki panic room, Sydney mengajak putrinya untuk kabur melalui jalur rahasia. Namun dengan insting kopetnya, ia pun mengetahui pergerakan Sydney. Menyadari Sydney dan Tatum berhasil kabur, psikopat calawak bergegas melanjutkan perburuannya. Get the police, Mom! Go! Did I get him? Anjay, tepat pada waktunya, Gale, si Besti, lalu Chad dan Mindy yang selamat dari teror psikopat sebelumnya berhasil menyelamatkan keluarga Sydney. Seketika Sydney tak bisa menahan haru saat mengetahui Gale telah menyelamatkan keluarganya. Kemudian, Gale langsung mengajak Sydney membuka topeng psikopat yang telah ia habisi. Akan tetapi Sydney pun merasa heran saat melihat bebenguk psikopat ini, terlebih ia sama sekali tidak mengetahui identitas pria ini. Singkat cerita, saat tim kepolisian melakukan penyidikan, Gale memberitahukan kematian pasangan kumpul banteng yang sedang berlibur di bekas rumah psikopat Stu. Mendengar hal itu, Sydney mengungkapkan jika sebelum teror kopet terjadi, dirinya sempat menerima pice dari sosok berwajah Stu yang mengancam akan menghabisi Tatum. Dan kebetulan sekali, psikopat Stu kembali menelepon. Hingga saat terhubung, Stu kopet berkata jika ia akan memastikan Sydney dan Gale tewas di tangannya. Hingga setelah panggilan berakhir, Gale pun terpikirkan ide untuk memancing psikopat keluar dari persembunyiannya. Terlebih ia merasa yakin pice tersebut hanyalah rekayasa AI di zaman penuh tipu daya ini. Di keesokan harinya, Evan yang khawatir meminta istrinya untuk berhati-hati dalam melakukan rencananya. Namun Sydney berusaha mengingatkan suaminya jika dirinya merupakan MC di sepanjang franchise film Scream yang tidak akan mati semudah itu, Perguso. Hingga setelah Sydney pergi, Evan merasa heran saat mendengar suara perkakas yang brong-brang dari dalam garasi. Dirasa hanya ulah kucing tetangga, Evan pun berniat untuk segera bertugas. My God, dengan teknik bungkus plastik COD, psikopat calawak yang ternyata lebih dari satu menyerang Evan secara membagong buta. Lantas apakah Evan masih selamat? Di sore harinya, pihak kota menerapkan jam malam agar warga terhindar dari teror psikopat calawak. Tapi meskipun begitu, Tatum dan circle-nya yang berusaha mengungkap identitas psikopat calawak terlihat mengajak Chad dan Mindy berkumpul di O'John's Bar. Lantas Ben langsung menggunakan skillnya untuk membedah screenshot video AI Stu untuk mengetahui identitas psikopat ini yang sebenarnya. Dan dilihat dari gesturnya, Ben pun yakin jika sosok ini merupakan seorang wanita atau paling banter seorang bautea. Hingga di tengah diskusi, Tatum mendapat notif untuk menyalakan TV dan melihat podcast antara Gale dan Sydney untuk memancing psikopat calawak. Di mana dalam podcast tersebut, Sydney meminta psikopat untuk adu mekanik dengan dirinya jika mempunyai dendam pribadi dan jangan pernah melibatkan anggota keluarganya. Kalau tidak, Sydney berkata jika nasib psikopat calawak di sequel kali ini akan berakhir seperti psikopat calawak di sequel-sequel sebelumnya. Setelah podcast berakhir, Tatum yang khawatir langsung mengajak Ben pergi menjemput si ibu. We're not on air, and this needs to be... Kembali pada Sydney, seketika ia pun panik saat mendapat pice dari psikopat, di mana ia yang mengetahui tempat persembunyian Tatum akan segera melakukan aksinya. Mendengar hal itu, Sydney yang panik langsung ngabret menyelamatkan putrinya. Di saat itu pula, Gale meminta rekannya untuk menelepon tim kepolisian.
Sementara itu, Tatum yang akan pergi seketika syok saat melihat video editan AI di MacBook Ben. Sontak Tatum pun merasa jika Ben merupakan seorang psikopat. Setelah menggaplok Ben, Tatum semakin panik saat melihat psikopat calawak mengincar dirinya. Kembali pada si Mickey Mouse Chloe yang berada di dapur Ojon's Bar. Sontak Chloe pun panik saat psikopat calawak tiba-tiba muncul begitu saja seperti rentenir penagih hutang. Laita si Gobroy, entah bagaimana konsepnya, tiba-tiba saja Chad berada di belakangnya hingga tercucuk. Di tengah kepanikan, Chloe pun mengajak Lucas untuk kabur. Namun bukannya kabur, Lucas yang sok pahlawan malah nekat pergi ke dapur untuk menghabisi psikopat calawak. Aneh, aing mah. Melihat Lucas mengalami mulus ekstrim, Chloe yang panik berusaha mengendap-endap kabur. Akhirnya modar juga. Si Mickey Mouse Chloe yang kelamaan di highlight akhirnya kojor dengan mengenaskan. Kemudian psikopat calawak bersiap menghabisi Lucas yang sekarat. Bagaikan kelapa muda, Lucas pun tewas setelah dicucuk tombak pembuka botol awok-awok. Kembali pada Tatum, ia pun panik saat psikopat calawak ini masih mengincar dirinya. Lah, entah dari mana datangnya Ben tiba-tiba muncul. Tatum pun meminta maaf karena dirinya menuduh Ben sebagai psikopat, karena sebenarnya ia hanya melakukan reka ulang apakah teknik AI bisa digunakan untuk menjadi psikopat setu. Lalu tiba-tiba oh my god, betapa syoknya Tatum saat melihat ayang Ben tewas di depan matanya. Di tengah kepanikan, Tatum bergegas pergi ke kafe milik si ibu untuk bersembunyi. Di tengah keadaan genting, Tatum berusaha memberitahukan keberadaannya pada si ibu. Mengetahui hal tersebut, Sydney meminta Tatum berlindung di dalam kantor. Melihat Tatum yang terpojok, Sydney memintanya untuk mengambil pistol di dalam berangkas. Kemudian, Tatum langsung menggunakan headset untuk mendengarkan tutor yang akan diberikan oleh si ibu. Sambil mengecek CCTV, Sydney berusaha mengarahkan tembakan putrinya. You're gonna have to shoot him through the wall. Fire through the calendar. No, wait. Do it now! Setelah berhasil menembak psikopat, Sydney meminta Tatum untuk memastikan kematian psikopat dengan cara di headshot. Before you do that, you shoot him in the head.
Apakah Tatum akan selamat? Singkat cerita, sesampainya di kafe, Sydney pun panik saat melihat psikopat berhasil menculik Tatum. Hingga di tengah kepanikan, psikopat calawak yang berhasil menyekap Tatum meminta Sydney untuk pulang ke rumahnya sendirian karena ada sesuatu yang ingin ia tuntaskan. Melihat putrinya disekap, Sydney memohon untuk melepaskannya dan mending adu mekanik sama dirinya sampai puas. Aneh banget. Sydney pun heran dengan si Lenang yang entah siapa tiba-tiba menjadi psikopat calawak dengan mengincar keluarganya. Lantas, Ethan si paling AI memberitahu jika dirinya hanya membantu rencana jahat dari gebetannya. Antara syok dan heran, Sydney pun melongo saat psikopat utama di film kali ini adalah tetangganya sendiri yang bernama Jessica. Singkat saja gua jelasin, motif Jessica menjadi psikopat sangat tidak masuk akal, di mana ia mengaku mendapat sensasi psikopat setelah ia berhasil menghabisi suaminya yang sering melakukan KDRT 1 tahun lalu, dan kini ia cuman ingin mengetes seberapa kopet dirinya jika berhasil menghabisi keluarga legendaris Sydney yang selalu selamat dari teror psikopat calawak. Bahkan demi memuaskan hasratnya, Jessica pun tega menghabisi putranya sendiri di O'John's Bar. Di saat itu pula, dengan kondisinya yang ripuh, Evan yang masih hidup berusaha membuka lakban di ceker putrinya. Useful, am I right? Because I'm gonna teach her, just like you did. Setelah mengheadshot Ethan dengan begitu ejet, Sydney meminta Tatum menelepon ambulans sementara ia akan mengejar tetangganya yang rese. Is that all you got? Meskipun cukup ejet, Tatum yang datang berhasil menembak Jessica sampai mubui. Namun seperti biasa, durasi harus sedikit dipanjangkan. Sungguh kurang epic. Segini doang, Jessica si tetangga rese yang gak jelas motifnya ini harus modar setelah cuci muka pakai peluru. Singkat waktu, Gale meminta Chad dan Mindy yang masih selamat melakukan peliputan, sementara dirinya akan pergi menemui Sydney. Hingga setelah tim medis membawa Evan ke rumah sakit, Sydney pun berterima kasih pada Gale yang selama ini telah membantunya menghadapi psikopat. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat kurang dan tidak epik, bukan? Ya, jika dibandingkan dengan sequel-sequel sebelumnya, atau jangan jauh-jauh lah, bandingkan dengan 2 sequel sebelumnya yaitu Scream 5 dan 6. Sequel ke-7 ini sangatlah kurang, dimulai dari identitas kopetnya yang terkesan gabut-gabutan saja dan tidak ada emosi khusus dengan alasan yang maksa, hingga final battle yang B aja, menjadikan film ini masih di bawah 2 sequel sebelumnya yang dibintangi oleh Samantha dan juga adiknya Tara Wednesday. Sudahlah, yang nggak tahu kasusnya bisa cek aja di Google, tak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 5,6 dan menurut Sakahayang cocok sajalah dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Scream 7 2026. Jangan lupa like, share, dan subrek supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.